Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Mujahidin dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bersama lagi bersama saya Sufyan Suri di dalam channel Mujahidin TV, merupakan media dakwah, edukasi dan entertain. Baik sahabat Mujahidin TV dimanapun berada, Alhamdulillah juga di studio kita telah hadir beberapa narasumber yang mana nanti beliau ini adalah merupakan pelaksana atau kegiatan Milad Muhammadiyah yang ke-111. Insya Allah saya akan menemani selama 45 menit ke depan dengan para narasumber. Nah, di mana Milad ini akan dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan beserta jajaran di PWM sendiri. Baik, sahabat Al-Mujahidin TV, tidak menutup lama kita akan memulai pembicaraan kita yaitu dengan tema Bapandiran Santai perihal Milad Muhammadiyah yang ke-111. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabar Buan Pian nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Alhamdulillah. Baik, kita pertama adalah mengenai Milad ya, dimana ini kan lagi luar biasa nih persiapan antara panitia pelaksana kemudian dengan beberapa staf jajarannya. Nah, sebelumnya ke Prof dulu nih mengenai Milad. Kita melihat Milad ini kan Prof sudah berlangsung nih di UMY ya, pelaksana secara nasional, dan ini kan mau dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Nah, apa sih yang melatar belakangi pelaksanaan ini Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan milad ini kan peristiwa tahunan yang harus dilakukan oleh perserikatan mulai di tingkat pusat, tingkat wilayah, dan nanti di tingkat daerah. Bahkan di tingkat daerah sudah ada yang melaksanakan kemarin pertama kali di PDM Kabupaten Banjar, kemudian di PDM Hulu Sungai Selatan dan di PDM Tabalong. Lebih duluan ya, Dr. Iya. Tapi ya tingkatannya beda ya. Iya. Ya, kita yang nanti tanggal 13 itu adalah pelaksanaan milad tingkat wilayah. Tingkat wilayah. Sehingga kita menghadirkan pimpinan pusat Muhammadiyah yang nanti insya Allah akan dihadiri oleh Profesor Hilman Latif, PhD. Nah, karena itu maka ini merupakan amanah kepada pimpinan wilayah untuk melaksanakan milad. Sehingga kita sudah berapa lama membentuk panitia milad ya, yang diketuai oleh Pak Muhtar Ahmadi yang sudah melaksanakan kegiatan kepanitiaan. Sungguhlah milad tahun ini karena kita berada di tahun-tahun politik, maka pertama pimpinan wilayah mengambil kebijakan untuk milad tahun ini dipusatkan di Kota Banjarmasin. Oke. Karena itu maka sebelum pelaksanaan milad ini 3 bulan yang lalu kita sudah menggelar beberapa kegiatan event-event keluar olahraga dan seni. Pertama kegiatan panahan yang dipusatkan di ISDI Alam Banjarbaru kemarin. Dia sudah pertama terbentuk kepengurusan wilayah Panahmu namanya. Panahan Muhammadiyah. Jadi ada pengurusnya Ada karena klub ya gitu kayak. iya, kita melihat tren perkembangan panahan ini berkembang di sekolah-sekolah kita dan juga di PDM-PDM sehingga perlu itu ditangani. Dan tadi luar biasa, tidak saja panahan dalam lingkup Kalimantan Selatan, tapi ada daerah Kalimantan Tengah juga yang ikut mau bergabung. Silakan, Wala Kapuas. Nah, lalu kita laksanakan juga tadi mini suker. Luar biasa juga diikuti para pemuda Muhammadiyah yang terhimpun dalam Hizbul Watan Hawi. Jadi PSHW kita munculkan lagi sekarang ini di bawah koordinasi pemuda Muhammadiyah. Jadi ada beberapa daerah tadi yang selama ini kan kita Hawi kita kan agak sedikit, tapi sekarang muncul melalui mini suker. Jadi ada 8 daerah tadi yang ikut di dalam turnamen mini soccer pimpinan wilayah Muhammadiyah. Oke. Yang di luar dugaan juga ternyata Tapak Suci. Ini membludak juga pesertanya. Jadi sehingga
kita harus memperbanyak event-event olahraga. Betul. Memberikan panggung ya. Memberi peluang kesempatan kepada anak-anak kita ini. Mulai dari Kota Baru sampai ke Tabalong ikut mereka itu tuh. Penuh pesertanya di luar ekspektasi prediksi panitia. Sehingga kita merasakan ini perlu diadakan event yang mungkin 6 bulan sekali. Begitu juga dengan mini soccer, pesertanya luar biasa. Ini juga salah satu media kita untuk merekrut orang-orang yang mungkin belum tersentuh Muhammadiyah melalui olahraga, melalui seni, kita adakan itu. Juga tadi Lembaga Seni dan Budaya melaksanakan lomba paduan suara Mars Muhammadiyah. Jadi kita menginginkan Mars Muhammadiyah itu kalau kita lihat butiri bait demi bait luar biasa. Bermula dari diawali dengan kalimat syahadat. Kita mengharapkan jangan saja orang-orang Muhammadiyah itu hafal dari segi bait, tapi memaknai makna bait dari syair Mars Muhammadiyah itu luar biasa di situ. Oke, bro. Nah, jadi itulah momentum awal kita melaksanakan milad ini yang diawali dari minat di tingkat pusat tanggal 18 November yang lalu yang kebetulan kita pimpinan wilayah diundang. Iya, baik, Bro. Nah, ini kan kita ini kan mungkin nih dari responnya netizen ya di luaran. Kenapa sih PWM baru melaksanakan di tahun 2024? Apakah ini tidak termasuk jadi milad 112 atau 112? Nah, ini bagaimana, Prof? Nah, kalau milad ini memang sudah kita laksanakan tiap tahun. Tiap tahun? Iya, terakhir tadi di Kabupaten Sungai Selatan. Oke. Makanya ketika itu di Tabalong sudah, di Hulu Sungai, di Tapin sudah. Tapi ini dirancang lagi, sudah ada yang menawarkan diri untuk tahun 2024 itu di Balangan. Oke. Dan milad tahun 2005 itu udah PDM Hulu Sungai Utara sudah di booking karena pada tahun itu persis milad Muhammadiyah di Alabiu, 100 tahun Muhammadiyah di Alabiu. Jadi untuk 2 tahun ke depan kita sudah ada petanya. Tahun 2024 nanti miladnya di Balangan, tahun 2025 miladnya di Hulu sudah ada listnya. Sudah ada listnya. Jadi kalau pertanyaan tadi gantian. Jadi memang setiap tahun kita laksanakan milad. Di Kota Baru juga sudah kemarin, di Pelehari sudah. Yang Kota Banjarmasin ini karena ini kita tarik ke sini karena ini nuansa pemilu tadi. Iya. Baik, Prof. Nah, milad ini kan bertemakan ikhtiar menyelamatkan semesta ya, Prof ya. Apa sih yang dimaksud dengan menyelamatkan semesta ini? Bagus ini pertanyaannya. Inti pertanyaan ini di sini. Jadi pimpinan pusat itu dalam menetapkan milad itu sungguh sangat amat cermat, kontekstual sekali. Kalau tahun yang lalu dalam suasana kita ditimpa musibah COVID-19, tema milad itu tahun untuk negeri. Jadi Muhammadiyah berkontribusi untuk memberikan pertolongan kepada negeri, melayani mereka yang kena COVID-19. Sehingga pimpinan pusat menginstruksikan seluruh rumah sakit, klinik Muhammadiyah wajib memberi pelayanan kepada mereka yang terkena musibah COVID-19. Sehingga itu kontribusi yang luar biasa sampai-sampai Muhammadiyah memiliki piutang kepada pemerintah. Piutang itu kita menghutangi pemerintah. Pemerintah atau hutang kita sampai lebih 1 miliar itu. Entah kita tidak tahu perkembangannya apa sudah lunas sekarang. Atau nambah lagi. Nah itu. Tapi sekarang kenapa tema kita menjadi ikhtiar menyelamatkan semesta? Pimpinan pusat sudah melihat bahwa alam kita sekarang dalam keadaan sakit parah, emergensi, memerlukan pertolongan yang serius. Sehingga di awal milad di Jogja tadi 2 hari dia adakan forum global untuk membahas tentang perubahan iklim yang begitu cepat. Jadi alam kita sudah rusak, ozon kita sudah makin menipis. Pedulilah organisasi Muhammadiyah, lalu lahirlah tema kita, ikhtiar menyelamatkan semesta. Alam kita ini rusak sudah, rusak sekali. Hampir tidak ada organisasi yang saya kira peduli, bikin serius ya peduli, sehingga majelis lingkungan hidup kita gencar melakukan itu. Dan di Kalimantan Selatan
kita sudah menggaungkan masjid hijau, sekolah hijau, rumah sakit hijau. Jadi pioner ya. Jadi pioner kita. Nah, ini tema yang diangkat oleh pimpinan pusat selalu kontekstual. Pada saat kita ditimpa musibah, temanya tahun untuk negeri. Sekarang lingkungan kita sudah emergensi, temanya ikhtiar menyelamatkan semesta. Ada 28 narasumber yang datang dari berbagai negara membahas tentang Global Forum Climate Movement di Yogyakarta. 2 hari sebelum milad diadakan seminar atau pertemuan global dari berbagai negara membahas tentang lingkungan dan iklim. Iklim sekarang ini perubahannya begitu cepat. Jadi kontekstual lah tema yang dikembangkan, hingga kita juga memesankan supaya warga Muhammadiyah peduli dengan lingkungan dan kebersihan. Iya, karena dilihat dari beberapa organisasi belum ada yang peduli ya, Prof. Ya. Bahkan alam kita dijadikan bisnis ya secara ini. Baik, Prof. Nah, apa sih kiat-kiatnya Muhammadiyah untuk menyelamatkan alam semesta tadi? Misal dengan cara seperti apa? Ya, kalau di tingkat nasional kan macam-macam. Tapi khusus kita di tingkat Kalimantan Selatan, tadi lembaga Majelis Lingkungan Hidup sudah melakukan kerjasama dengan Jorong Baramurta Greenstones menanam pohon mangrove masif di Jorong, di tanah laut, dengan menurunkan hawi kita. Oke, nah berarti ini Prof. Jadi sudah real itu kita lakukan menyambut tema milad tahun ini, sehingga Majelis Lingkungan Hidup sudah melaksanakan rapat kerja wilayah sekaligus melakukan penataan tentang lingkungan, terutama menanam pohon mangrove di pesisir pantai Jorong. Bekerja sama dengan BGG, Jorong Baramurta Greenstones. Ya. Kita difasilitasi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sudah ada realisasi daripada semesta ya, Prof. Sudah. Nah, berarti ini mungkin secara ini ya, Prof. Apakah publikasinya terhadap warga Muhammadiyah sudah menyebar perihal kegiatan ini, supaya kan ada motivasi untuk mengajak, atau dari paling tidak dari individu masing-masing dulu kan, mungkin salah satunya kan nanam pohon di depan rumah kan, atau mungkin salah satu yang faktor paling krusial adalah buang sampah sembarangan. Nah, ini bagaimana? Jadi terkait dengan pelaksanaan milad tadi juga panitia sudah koordinasi supaya nanti selesai kita acara milad bebas sampah. Oleh Pak Turahman selaku ketua LH, nanti akan dikerahkan, akan menggunakan apa tuh Pak? Ada alat apa? Bag yang besar itu nanti kantong plastik besar itu. Dan itu tidak dibuang, tak akan dimanfaatkan lagi menjadi mungkin daur ulangnya bisa menjadi pupuk dan sebagainya. Iya. Oke. Sudah dibicarakan di dalam kepanitiaan. Besok nanti kita akan bicara lagi secara lebih dalam tentang itu. Oke, luar biasa. Jadi sudah ada antisipasi hal sudah itu ya, Prof. Baik, Prof. Berhubung waktu, nanti kita break dulu sebentar ya, Prof. Baik, sahabat Menjadi TV dimanapun berada, kita break jeda waktu dulu ya. Saya mengajak warga Persyarikatan Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan, mari kita hadir bersama di puncak acara Milad ke-111 Muhammadiyah Kalimantan Selatan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam 8 waktu Indonesia Tengah di halaman Balai Kota Banjarmasin. Baik, sahabat Mujahidin TV dimanapun berada, kembali lagi dengan saya. Kita akan melanjutkan perbincangan kita perihal Milad Muhammadiyah 111. Hadir juga di studio bersama Pak Mukhtar Ahmadi selaku Ketua Pelaksana Milad ya, Mukhtar. Baik, Pak Mukhtar. Nah, perihal Milad sendiri,
Ini bagaimana nih kesiapan panitia dalam melaksanakan milad ini, kan waktunya mepet banget nih ya. Luar biasa, dalam waktu 1 bulan dan Januari harus terrealisasi ya pelaksanaan. Gimana nih Pak kesiapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sufyan. Jadi panitia pelaksana atau organizing komite untuk khusus acara milad 111 Muhammadiyah. Jadi saya menyebutnya milad 111-nya dulu baru Muhammadiyah, karena Muhammadiyahnya cuma 1. 111-nya yang ulang tahunnya. Biar tidak ada Muhammadiyah 1, 2 sampai 111. Jadi ini miladnya yang 111 tapi Muhammadiyah tetap 1. Jadi begini, kami diberi amanah dari pimpinan wilayah Muhammadiyah itu sekitar pertengahan November kemarin bersama dengan kawan-kawan dari Pemuda Muhammadiyah, kemudian dari unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, rapat bersama, kemudian dibentuklah panitia, mulai dari steering committee sampai organizing committee yang menjadi bagian dari kami. Dan setelah itu baru kami kemudian mempersiapkan berbagai administrasi, dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan untuk ini, untuk pengurusan macam-macam, termasuk masalah perizinan, keramaian, kemudian juga kami harus memastikan di mana acara ini digelar, karena kami sudah diberikan gambaran bahwa yang hadir nanti sekitar 3.000 sampai 3.500 warga Muhammadiyah semua ya. Ya. Jadi berbagai diskusi mulai menetapkan di banyak tempat, akhirnya pilihan terakhir dengan silaturahim dengan Pak Wali Kota, akhirnya alhamdulillah ditetapkanlah halaman Balai Kota Banjarmasin sebagai tempat pelaksanaan puncak milad 111 Muhammadiyah tingkat Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Ibnu Sina, membantu banyak untuk kegiatan ini. Luar biasa. Jadi mulai dari konsumsi, Luar kemudian biasa. tempat, jadi konsumsi semuanya beliau yang menggratiskan dari unsur pemerintah kota, tempat, kemudian sound system dan lain-lainnya. Jadi alhamdulillah paling tidak beban panitia tidak terlalu berat, ya, rambutnya tidak terlalu keriting lah, karena sudah banyak yang dibantu oleh beliau. Dan alhamdulillah dari situ kemudian bergulir banyak persiapan yang kemudian kita lakukan kembali, termasuk dari berbagai bidang atau seksi yang sudah kita siapkan. Ada event satu lagi yang tadi belum disebutkan oleh Pak Prof. Ridhani, bahwa hari Ahad ini nanti masih ada satu event penyerta, yaitu kegiatan goes atau sepeda bersama warga persyarikatan Dan senam. Muhammadiyah, jarak 10 kilo bersama Pak Wali Kota langsung dengan Pak Wali Kota. juga ya? Pak Wali yang justru minta saya akan menjadi peserta pertama. Jadi beliau karena memang hobinya goes juga, dengan insya Allah Pak Wakil Wali Kota Pak Haji Arifin Nur. Kemudian yang satunya lagi ada event senam massal. Meskipun judulnya ini senam Aisyah atau senam lansia, tapi pesertanya dari semua kalangan usia. Jadi tidak hanya untuk yang kalangan 50 atau 60 tahun ke atas. Remaja boleh ikut juga Ya, Prof, ya. remaja, pemuda boleh. Karena tidak semua warga kita juga punya sepeda yang ikut goes, akhirnya difasilitasi yang tidak ikut goes bisa ikut senam. Nah, jadi Apalagi ini hadiahnya menarik ya Pak? hadiahnya menarik, Luar dan biasa. itu langsung disediakan oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil, ditambah dengan beberapa amal usaha Muhammadiyah. Dari kepala sekolah insya Allah juga menyiapkan hadiah khusus, ada kulkas, ada dispenser dan seterusnya. Tapi yang paling penting karena ini acaranya goes, hadiah utamanya sepeda. Sepeda. Jadi siapa tahu nanti dari kawan-kawan kita warga Muhammadiyah di Kalimantan Selatan yang ikut acara hari Ahad nanti tanggal 7 itu nanti juga bisa ikut memberiakan, sekaligus ya kalaupun dapat hadiah mudah-mudahan itu yang penting sebagai penyemangat. Ya, hadir dulu ya. Ya, karena tidak mungkin semua door prize akan didapatkan oleh semua peserta, karena pendaftaran lewat cabang, dan saya sudah mendengar rata-rata per cabang itu 50, bahkan kemungkinan bisa sampai 100. Kalau Banjarmasin aja kalau 13 cabang bisa 1.000 lebih, itu ditambah Ibu Aisyah, Nasyatul Aisyah, dan para pemudanya yang nanti akan hadir. Oke, baik. Baik, nah perihal event sendiri kan tidak terlepas dari dengan namanya biaya ya. Ya. Nah, untuk anggaran atau biaya sendiri diambil dari alokasi mana nih? Ya, kita punya amal usaha Muhammadiyah, Amal usaha, AUM. ya, AUM. Jadi AUM pendidikan, AUM kesehatan, AUM sosial.
Jadi melalui amal usaha itulah salah satunya yang kemudian kita gerakkan, misalnya melalui masjid-masjid yang dikelola Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Kemudian kita punya 85 sekolah Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, itu yang sudah kita berikan edaran untuk ikut berpartisipasi dengan kategori misalnya siswanya yang lebih dari 1.000 menyumbang sekian juta, kalau yang kurang sekian ratus ribu dan seterusnya. Kemudian masjid-masjid yang dikelola Muhammadiyah juga diminta untuk bisa membantu melalui infak Jumat, ya 2 kali infak Jumat bisa disalurkan ke rekening pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kemudian juga karena kita punya rumah sakit Islam, punya kampus dan juga lembaga sosial yang lain, itu kita gerakkan. Di samping yang dari eksternalnya, dari luar persyarikatan itu kita juga karena menjalin kerjasama selama ini yang bagus sekali dengan beberapa bank. Kemudian corporation yang ada di kota Banjarmasin khususnya, ini sudah kami datangi dan alhamdulillah responnya bagus. Tinggal mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semuanya bisa kita himpun dana itu. Tapi insya Allah gambaran itu ada sudah. Oke. Ngomong-ngomong perihal dana, berapa anggaran rencananya yang mau? Kalau yang dihitung kawan panitia di tim anggaran itu 500 lebih. Wah, setengah miliar ya. Latihan mempersiapkan muktamar. Ternyata muktamar ya. Siap. Nah dari ini kan ada surat edaran ya ke masjid juga ya termasuk ya Prof. Nah itu teknisnya kan nanti setiap Jumat mereka umumkan untuk spesial untuk miladnya ya. Puncak milad. Nah ini kan biar mungkin para jemaah kita melihat juga ya bahwa saya ini memang dari kepanitiaan berpartisipasi lah dalam kegiatan milad. Baik, yang ketiga mendengar dan melihat nih kita milad ini kan rencananya mau dihadiri 3.000 ya rencana targetnya dari target. Saat ini kan perihal keamanan di pemilu ini kan cukup istilahnya krusial juga. Apa sih yang disiapkan dari panitia untuk mengantisipasi secara keamanan? Nah, karena kan kita melihat juga takutnya dengan 3.000 ini kan kita nggak bisa menyeleksi nih antara warga muda dan bukan kan. Kita takutnya ada oknum atau gimana betul. Atau dijadikan jembatan atau media untuk berpolitik. Nah, ini bagaimana? Ya, kami pertama sudah menghubungi aparat keamanan, artinya dari pihak kepolisian sudah kita hubungi, baik dari Polres. Kemudian insya Allah kita dalam waktu dekat juga akan audiensi dengan Bapak Kapolda Kalsel. Kemudian sudah kita hubungi, kita kirimi surat juga pihak-pihak yang terkait, Satpol PP, kemudian berhubungan, yang memang secara kelembagaan mereka yang punya kewenangan untuk bisa mengatur keamanan, suasana yang kita harapkan nanti akan terjadi pada saat puncak milad. Jadi secara prosedural resmi kami sudah menghubungi, tinggal nanti diperkuat lagi insya Allah dengan audiensi dengan pihak dari Bapak Kapolda, mudah-mudahan lebih ada kemudahan. Tapi secara komunikasi sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari panitia, menghubungi via telepon, kemudian pemberitahuan sudah diberikan, sehingga dari segi keamanan insya Allah terjamin. Diharapkan ya paling tidak nanti dari intern warga kita diharapkan bisa memahami bahwa ini tahun politik, ini suasana masih kampanye, sehingga tidak membawa atribut apapun yang terkait dengan kampanye atau pemilu ini. Jadi makanya kita dalam surat undangan nanti kita sebutkan untuk Muhammadiyah, bapak-bapaknya pakai baju batik nasional Muhammadiyah. Oh, pada saat acara milad tadi ya? Diharapkan begitu. Kemudian Aisyah. Ibu Aisyah sama, karena Aisyah itu paling mudah. Seragamnya Aisyah mulai dulu sampai sekarang ya satu itu. Kalau Muhammadiyah itu kebanyakan seragam. Sehingga harus ditegaskan. Ada warna merah, ada warna coklat. Harus ditegaskan batik nasional Muhammadiyah. Batik nasional yang Muhammadiyah. warnanya hijau. Kalau tidak bisa macam-macam nanti, karena terlalu kreatifnya Muhammadiyah jadi batiknya banyak sekali. Motifnya ya. Nah, kalau Aisyah itu satu dan gampang dikoordinir. Kemudian untuk organisasi otonom, pemuda, NA, HW, Tapak Suci menggunakan seragam sesuai seragam mereka. Jadi yang pemuda ya seragam pemuda, yang NA juga seperti itu. Tapak Suci sudah pasti, mereka pasti pakai baju silat Tapak Suci. Yang HW seperti itu juga, Hizbul Walton pakai pakaian kepanduan. Sehingga nanti masing-masing memunculkan warna kekhasan, keberagaman suasana bermuhammadiyah tapi dalam satu ikatan persyarikatan.
Oke. Jadi itu untuk meminimalisir tadi upaya karena Betul. banyak. Ya, Di samping juga memudahkan kita akan gitu. menurunkan kokam kita Kokam. kokam itu. Kalau kokam di Muhammadiyah berapa banyak kita? Wah ini yang semuanya kita tidak, tapi yang jelas Kokam itu kan bawa koordinasi pemuda, Pemuda. Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Oke. Dan seragamnya khas. Khas. Jadi gampang mendeteksi bahwa ini kepolisian, ini tentara, ini Iya. Kokam, jelas ada bedanya dengan Satpol PP juga. Tapi Bahkan mungkin HW juga diturunkan ya, juga ya. jadi pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah kita turunkan untuk ikut menjaga di beberapa sektor Iya, yang nanti ada kemungkinan misalnya potensi orang lain yang kemudian menyusup, insya Allah tidak akan terjadi, insya Allah. Oke. Karena sudah ada Nah, pengamanan. perihal undangan nih, Oke. kan selain mengundang dari Intern pusat, warga, oke. Iya, kemudian iya, betul. untuk di Kalsel sendiri siapa aja undang-undangannya? Jadi kami sudah membicarakan itu dalam rapat internal panitia dengan pimpinan wilayah. Selain pimpinan pusat yang datang, insya Allah Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof. Hilman Latif. Kemudian warga persyarikatan yang kita undang per daerah itu dari 12 pimpinan daerah Muhammadiyah di luar Banjarmasin. Itu kita undang per daerah 100 orang. Kemudian daerah ya? per daerah, jadi sudah 1.200. Yang sisanya 1.800 itu karena tuan rumahnya di Banjarmasin dan warganya paling Iya. banyak di sini, amal usahanya paling banyak di sini, jadi 1.800 sampai 2.000 itu nanti dari warga Banjarmasin. Kemudian untuk undangan VIP-nya itu selain dari pihak gubernur, kemudian Pak Wali Kota Banjarmasin sebagai tuan rumah, kita juga akan mengundang 13 bupati, wali kota se-Kalimantan Selatan. Oke. Oke. Kemudian dari Forkopimda, mulai dari kejaksaan, kemudian Kapolda dan seterusnya, sampai ke tingkat yang internal di Kota Banjarmasin kita hadirkan, termasuk kawan-kawan kita, ikhwan kita dari PWNU, kemudian dari Kemenak juga kita hadirkan insya Allah. Oke. Jadi ada sekitar 150 sampai 200 undangan yang VIP yang kita siapkan. Oke, baik. Nah, terakhir Pak Mukhtar, kendala Oke. apa sih kendalanya dalam pelaksanaan milad ini dari Ya. waktunya mepet dan sebagainya? Sebenarnya kalau dari persiapan insya Allah meskipun mepet tapi Udah siap karena ya? ilmunya ilmu the power of kepepet. Jadi meskipun terdesak kita keluarkan jurusnya semua dan alhamdulillah saya sebagai ketua panitia secara fisik tidak banyak bergerak, karena bergerak kawan-kawan muda semuanya. Betul, Nah, setuju. alhamdulillah sudah terbantu itu. Kemudian kendala dari tempat sudah insya Allah karena dibantu banyak Pak Wali Kota, yang tidak bisa kita prediksi hanya satu saja, cuaca. Iya, Yang itu setuju. yang unpredictable. Hmm, Tapi ya Itu karena nanti seksi acara saya ya laporkan. karena kita disiapkan tenda oleh Bang Kalsel, kemudian Pak Wali Kota juga membantu, insya Allah mudah-mudahan itu membantu. Kalau yang lain insya Allah tidak ada, karena dari perhubungan sudah mengatur parkir di mana. Semuanya sudah disetting oleh pihak aparat yang terkait. Oke. Jadi bahkan masalah parkir pun kami sama sekali tidak mencampuri. Itu semuanya diatur oleh Satpol PP dan perhubungan. Jadi kami benar-benar fokus untuk mengatur warga persyarikatan yang datang dan tamu undangan itu nanti nyaman ketika berada dalam suasana puncak pilat itu. Siap. Baik, terima kasih Pak Mukhtar selaku Ketua Pelaksana. Sahabat PJD TV, kita break. Oke, baik sahabat Bajini TV dimanapun berada, kita kembali lagi di program podcast Bapantiran Santai bersama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, Prof. Didani Piji, dan pelaksana kegiatan Milad Muhammadiyah 111. Nah, kita langsung ke koordinator seksi acara ini, betul ada Pak Rahmat. Baik, malam Pak Rahmat. Malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini seksi acara. Acara ini kan merupakan tolak ukurnya ya Iya. di setiap event-event itu. Kalau acaranya kacau, maka semua akan jadi kacau ya Pak Rahmat. Iya, betul. Nah perihal itu Pak Rahmat, apa sih yang menjadi madonanya pada acara milad nih? Yang pertama, ya memang ini adalah semua puncak kegiatan persiapan gitu. Jadi selama seksi-seksi lain mempersiapkan sekarang, itu
pada acara hari H itu seksi acara yang paling menentukan Betul, iya. endingnya seperti apa. Yang pertama soal tempat dulu. Tempat ini kita sesuai dengan tema ikhtiar menyelamatkan semesta. Di ruang terbuka sehingga hemat, tidak menggunakan listrik, penerangan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, view-nya background-nya sungai. Sungai. Ya, itu sebagai sebuah ikon alam. Iya. Karena dunia ini 70% isinya air gitu. Nah, sehingga tempat itu menjadi titik poin kita terkait dengan tema Milad 111 Muhammadiyah. Lalu sebenarnya acaranya biasa-biasa saja sebenarnya, umum saja. Dari susunan acara itu kita bagi 3 sesi. Yang pertama itu seksi persiapan menunggu kedatangan tamu-tamu PIP, dan itu kita isi dengan kegiatan-kegiatan menampilkan talent-talent yang kita miliki, persyarikatan, amal usaha, lalu ada bumper-bumper video, bumper musik. Nah, lalu di sesi kedua itu sesi formal inti. Sesi formal inti ya biasa seperti umumnya lah gitu. Tetapi yang agak menarik ini di Milad ini karena tuan rumahnya Banjarmasin. Nah, Pak Wali Kota Ibnu Sina ingin menyambut tamu-tamu provinsi gitu. Oke. Nah, sehingga Apalagi ada bupati-bupati tadi ya. ya ada bupati-bupati. Biasanya kalau dalam acara-acara formal ada lagu bergerak kalau di level provinsi kan. Nah, ini ada lagu Kayu Bembai. Nah, ini bedanya di situ di sesi kedua ya Tapi lagu bergerak ada juga. Bergerak tetap karena ini levelnya provinsi kan, dan itu gubernur seolah hadir gitu. Dan tidak elok lah kalau misalnya kita misalnya gubernur hadir lagu karena memang levelnya level provinsi kan. Betul. Tapi begitu melihat keinginan wali kota, dan wali kota juga antusias gitu untuk milad tingkat wilayah ini, tidak elok kalau Kayu Bembai itu juga tidak digaungkan gitu. Nah, itu yang berbeda kalau di level wilayah itu nggak ada Kayu Bembai itu kan, nggak ada itu. Nah, kecuali di Banjarmasin gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, di sesi ketiga, karena tadi seperti Prof. Ridhani tadi menyampaikan ada kegiatan-kegiatan lomba sebelum acara puncak milad. Nah, ini kita bagikan hadiah-hadiahnya di puncak ini. Nah, lalu kemudian di acara inti juga kita menampilkan paduan suara hasil lomba. Nah, ini dari Tanah Bumbu dan SMK Muhammadiyah 3. Oke, sorry Pak, saya potong. Pembagian hadiah ya. Nah, itu kan ada goes dan senam lansia. Hadiah ini apa dibagi pada saat acara tanggal 7 itu atau nanti pada saat acara puncak? Yang sudah diinventarisir itu acara yang sudah dilaksanakan, yang lomba-lomba yang sudah dilaksanakan. Nah, kita belum tahu yang untuk tanggal 7 itu yang goes itu ya. LSBO sudah mengkonfirmasi ke kita ada beberapa lomba tadi yang sudah dilaksanakan. Kemudian majelis sosial. Nah, itu juga sudah menginformasikan ada panti asuhan yang akan diberikan penghargaan. Sosial ya. Nah itu itu sudah dikonfirmasi gitu. Yang goes tanggal 7. Nah, kita belum tahu, tapi biasanya kalau goes ini kan langsung. Karena dan tidak ada kejuaraan karena nggak ada kejuaraan, door prize itu kan, door prize, sehingga sepertinya di hari puncaknya itu tidak ada yang untuk goes. Jadi yang sudah ada kejuaraan ini kan panahmu, itu nanti diserahkan di situ. Hadiahnya belum diserahkan belum. Paduan suara. Ini Tapak Suci, mini suker. Mereka hadir nanti semuanya di acara puncak kita menyerahkan. Nah, itu di sesi ketiga. Lalu ada talent-talent yang kita tampilkan itu sekarang masih dalam tahap seleksi, seperti misalnya drum band. Nah, drum band
yang menarik itu justru dari Banjarbaru ingin tampil gitu. Nah, memang Bang ya. Ya. Acara. Sementara yang kita calonkan itu 2 dari MDIM Sweki Daung sama SMPM 3. Iya. Dan saya sudah lihat tampilannya ya lumayan lah untuk ditampilkan di level provinsi gitu. Kemudian ada biola. Nah, biola ini nanti akan mengiringi puisi dari siswa Siswa gitu. Nah, SMP 3. M3 juga itu biola dan anak itu siswa itu sudah beberapa kali tampil di event-event Muhammadiyah walaupun di level cabang, tapi ya akan kita dengarkan biola itu dengan lagunya Sang Surya gitu. Oke. Luar biasa kalau walaupun tampilannya sederhana tapi begitu dia memainkan itu ya seolah-olah kita Hanyut melihat ya dalam- film Sang Pencerah. Sang Pencerah. Oke. Nah, gitu. Lalu ada tapak suci. Dengan cempaka. Nah, tapak suci ini nanti akan ditampilkan secara khusus dan ini menjadi ikon di Milad 111 ini dan itu masih kita rahasiakan karena itu akan ditampilkan secara Baik. apa istilahnya ada skenario yang harus kita angkat. Lalu kemudian secara keseluruhan ini manajemennya agak modern sekarang kan. Ada direct manager, ada floor manager dan lain-lain dan kita sudah melibatkan juga seksi acara ini personelnya hanya 6 orang. Kita bayangkan tamu undangan VIP itu 150 gitu. Nah, alhamdulillah karena kita ada punya amal usaha UMB, nah, nanti personilnya LO-nya akan kita gunakan sekitar 10 orang untuk membackup seksi acara. Kemudian ada crew stage panggung itu 5 orang, jadi sekitar 25 orang kita akan menggunakan mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMB. Nah, Pak Rahmat, biasanya kan tentunya kan bagaimana sih cara memotivasi warga Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah ini berhadir pada acara tersebut? Ya. Ada kemasan tersendiri atau gimana? Kalau untuk poin itu sebenarnya kita ada seksi tersendiri publikasi. Nah, publikasi itu tapi semua kegiatan persiapan panitia pelaksana itu memang intinya di seksi acara kan. Nah, oleh karenanya seksi acara ini mendesain acara itu sedemikian rupa dan ini agak modern gitu dibandingkan milad sebelumnya. Ya, betul. Misalnya ada bumper video, ada bumper musik. Ini kan jadi tren sekarang ini. Betul. Oh iya. Tren sekali itu di mana-mana event apa aja baik kecil maupun besar selalu menggunakan itu gitu. Nah, tetapi ini kan agak paradoks sebenarnya ketika kita berada di luar outdoor. Nah, samping itu ini akan kita uji kemampuan teknologi melawan alam itu seperti apa gitu. Melawan semesta. Karena kita terkait dengan ikhtiar menyelamatkan semesta kan. Ya. Nah, ini sehingga ini menjadi menarik gitu dan insya Allah ketika ini dipublikasikan oleh seksi publikasi, nah warga Muhammadiyah, warga Persyarikatan bahkan mungkin melalui Al-Mujahidin TV ini juga bisa disaksikan oleh warga Banjarmasin secara umum gitu, bukan hanya warga Persyarikatan. Alhamdulillah penonton kita tuh sekitar 120.000 ya kalau nggak salah. Ya, sudah alhamdulillah. Untuk ini. Nah, baik Pak Rahmat. Nah, ini kembali ke Pak Muter tadi yang bicara perihal cuaca. Nah, ini kan kita tidak bisa memprediksi cuaca. Nah, seandainya nih ya terjadi hujan lebat, bagaimana seksi acara mengantisipasi hal ini? Apakah acara awalnya 100% dipersingkat supaya cepat selesai atau tetap terus atau gimana? Biar menarik untuk dia. Karena kita sudah mengantisipasi kan karena ini outdoor sifatnya
seperti yang disampaikan oleh Pak Muhtar ketua pelaksana tadi, itu ada tenda-tenda Pak. Tenda, oke. Nah, tenda-tenda. Itu sudah bisa menampung 3.000 ya? Tenda? Ya, Insya Allah. kurang lebih sekitar 3.000-an lah itu bisa ditampung, dan itu sudah pernah dilaksanakan di halaman itu kan. Yang agak riskan itu memang talent-talent yang di luar itu, karena ada di sayap kanan, di sayap kiri itu rencananya kita drum band di situ. Nah, tapi kalau drum band ini nggak ada masalah hujan, karena alat-alat perkusinya itu kan tidak iya, elektrik nggak gitu, elektrik. sih nggak ada masalah. Dan semangat mereka untuk tampil itu sekarang aja sudah kita didesak-desak deh, Pak, positif nggak kita supaya kita persiapan gitu kan. Pasti ya. Artinya semangat Harus ya. mereka itu. Nah, kemudian yang palingan yang agak terpengaruh itu nanti sound system. Nah, sound system ini nanti kita diskusikan karena ini wilayahnya pemerintah kota. Mereka juga punya pengalaman karena panggung itu di depan kantor wali kota Banjarmasin, sehingga insya Allah walaupun hujan dalam batas-batas tertentu kita akan terus berjalan gitu, karena timeline kita itu kan sudah kita susun. Dan bahkan kita sepakat di seksi acara tidak ada satupun orang di luar seksi acara itu mengatur merubah timeline yang sudah kita sepakati gitu di panitia nanti. Siapapun gitu. Karena kalau itu dirubah pada hari itu, maka antara bumper video, bumper musik dengan talent yang kita tampilkan itu sudah nggak sinkron gitu. Ini yang luar biasa gitu. Karena dengan teknologi sekarang, siapa yang bisa merubah saat itu ketika sudah kita setting sedemikian rupa sekarang gitu. Dan itu jadi menarik juga ketika kita menyusun, mempersiapkan bumper musik, bumper video itu jadi tarik menarik anunya apa productionnya, ini siapa vendornya gitu. Itu luar biasa. Saya juga baru merasakan bahwa ternyata ada value, nilai tersendiri di dalam mempersiapkan bumper video, bumper musik itu. Dan apalagi ini ketat sekali ketika kita menyusun timeline itu, kita itu sudah per detik itu, bukan hanya per menit. Ya, luar biasa. Sehingga itu mudah-mudahan ini menjadi hal yang menarik bagi masyarakat Banjarmasin secara umum. Terakhir Pak Rahmat, ini kan ada ikonnya nih yang rencananya diundang. Salah satunya kan isu yang beredarnya adalah Ustadz Hadi Hidayat. Nah, bagaimana ini secara kepastian Ustadz Hadi Hidayat? Apakah sudah ada respon untuk ke Banjarmasin atau masih gimana? Ya, tadi siang informasinya sudah susunan acara yang kita siapkan itu sudah sampai kepada timnya Ustadz Hadi Hidayat. Rundownnya itu sudah sampai gitu. Tapi apakah nanti bisa mendapatkan kepastian dalam beberapa hari ini? Ya kita masih menunggu. Karena ya memang ada perubahan-perubahan kan tadinya, sehingga waktu yang kita siapkan ketika berkomunikasi dengan Ustadz Hadi Hidayat itu agak mepet memang. Nah, kita mudah-mudahan ya tergantung takdir Allah ini. Karena Allah kalau memang misalnya dalam waktu yang sekian mepet ini Ustadz Hadi Hidayat datang ke Banjarmasin, itu menjadi rezekinya warga Banjarmasin lah. Nah, tetapi kemudian lebih daripada 3.000 ini. Iya. Kita juga sudah mempersiapkan alternatif kalau misalnya ternyata qadarullah Ustadz Hadi Hidayat nggak bisa datang ke Banjarmasin gitu. Jadi bagi seksi acara itu nggak ada masalah karena memang itu sudah kita alokasikan. Plan A, plan B sudah kita sudah disiapkan. Sudah dipersiapkan. Baik, Pak Rahmat sebagai seksi acara. Nah, terakhir kepada Prof nih. Apa Prof harapan Prof sebagai ketua PWM terhadap milad ini, dan apa pesan-pesannya kepada warga Muhammadiyah? Ya, jadi tentu kita berharap bahwa nuansa kita memperingati milad ini mengingatkan kepada seluruh warga Muhammadiyah bahwa tidak semua organisasi yang bisa mencapai usia 1 abad 11 tahun. Karena itu maka kita harus menyadari ini karunia Allah yang besar bagi warga Perserikatan. Karena memang di dalam Al-Quran itu
dinyatakan bahwa apapun yang memberi manfaat kepada kemanusiaan, dia akan lestari di muka bumi. Nah, Muhammadiyah selama ini dengan berbagai kontribusi yang dilakukan untuk kemanusiaan, alhamdulillah sampai hari ini lestari, berusia lebih daripada 1 abad. Di tengah-tengah masih banyak organisasi lain yang mungkin tinggal papan nama. Nah, ini kita sangat bersyukur. Nah, karena itu maka kepada warga Muhammadiyah, memperingati milad ini kita ya membangkitkan semangat kita lagi untuk bermuhammadiyah, memberi kontribusi kepada kemanusiaan supaya kita tetap lestari. Oke, apalagi dalam tema menyelamatkan semesta ya, Pak. Nah, tadi lah bila tema menyelamatkan, ikhtiar menyelamatkan semesta yang salah satu bagian dari program pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Muktamar 48 tadi. Ini digaungkan. Baik, Pak Mukhtar, Prof, Pak Rahmat, terima kasih sudah berhadir di program kita dalam pameran santai perihal bagaimana plan untuk stepnya acara milad ini ya. Semoga sukses lah acara kita ya. Sebagai laku warga Muhammadiyah juga kan. Dan ini menjadi pioner dan contoh bagi mungkin wilayah lain ya. Kalau ini terlaksana dengan baik. Dan ini kan juga merupakan brandingnya organisasi ya itu. Karena branding itu juga tidak ada nilainya bahasanya kan. Bahkan habis 500 juta itu tidak seberapa ya dibandingkan harus membranding yang terbaik lah untuk warga Muhammadiyah. Mungkin sedikit ingat saya tambahkan mumpung masih ingat. Oke, Jadi, dalam rangkaian milad ini juga kita meresmikan salah satu amal usaha Muhammadiyah. Oh, gitu. Peresmian Masjid Al-Furqan. Oh, Masjid baru. Itu nanti akan ada penandatanganan prasasti. Jadi dari wali kota ya, Prof? Wali kota, kemudian Prof Helman, kemudian pimpinan wilayah, dan ada salah seorang atas nama masyarakat penyumbang yang kita. Jadi ada 4 nanti yang menandatangani prasasti pembangunan Masjid Al-Furqan yang sudah siap untuk digunakan. Baik, ini luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih atas kehadiran buat pihak semuaan. Kami dari Mujahidin TV mengucapkan selamat dan sukses Milad Muhammadiyah 111. Baik, sahabat Mujahidin TV dimanapun berada, tepatnya kita lebih 45 menit ke depan, kita sudah mendengar bagaimana kesiapan panitia, kemudian bagaimana harapan dan pesan daripada Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, di mana warga Muhammadiyah diharapkan bisa berhadir mensemarakan acara ini, dan ini merupakan juga ajang silaturahmi ya antar warga Muhammadiyah. Sehingga kita diberikan motivasi juga bagaimana kita mempunyai kesadaran untuk menyelamatkan semesta. Seperti dijelaskan Prof, bumi kita atau semesta kita dalam keadaan darurat lah bahasanya. Iya, parah. Iya. Baik, sahabat Mujahidin TV, saya undur diri. Supian Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.